Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan satu lembaga yang berhubungan dengan hakim. Pada suatu waktu, ayahanda dan bunda ada masalah pada saat proses peradilan. Ada seorang hakim atau beberapa hakim yang ingin kita laporkan karena kita merasa tidak mendapatkan keadilan. Ke lembaga mana kita dapat melaporkannya? Negara telah membentuk KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini memiliki sejarah. Sebelum kita melaporkan, bagaimana cara melaporkan ke KY, kita klik dua terlebih dahulu sejarahnya. KY merupakan satu lembaga yang dulunya sudah mulai digagas, tetapi baru terbentuk secara resmi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah 7 orang anggota Komisi Yudisial periode 2005 sampai 2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden SBY pada tanggal 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertanyaan sekarang, apa sesungguhnya wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial ini? Komisi Yudisial ini berwenang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang. Ada 4 kewenangannya. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Lalu keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, tugasnya apa saja tugas Komisi Yudisial ini? Ada 4 juga. Pertama, melakukan pendaftaran calon hakim, kemudian melakukan seleksi, menetapkan calon hakim, dan mengajukan calon hakim ke DPR. Lalu yang paling penting ini adalah aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial. Bagaimana cara kita mau melapor ke Komisi Yudisial? Ada layanan publik. Kita coba cari dulu ya. Mana kita harus melaporkan? Hubungi kami. Apa saja yang perlu kita laporkan? Ini ada kontak dari Komisi Yudisial. Cara melaporkannya. Kemudian kantor penghubung. Banyak ini kantor penghubungnya, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sedangkan alamat kantor Komisi Yudisial itu ada di Jalan Kramat Raya nomor 57, Jakarta Pusat. Bagaimana cara kita melaporkan perilaku hakim? Ada di sini, kita klik di websitenya pelaporan perilaku hakim. Klik. Kita di
Ini akan dapat harus punya bukti. Nah, hakim itu menerima suap. Lalu ayo lapor melalui pelaporan Komisi Yudisial .go.id. Selanjutnya alur pelaporannya. Kirim laporannya. Laporan dapat dikirim melalui website, surat atau datang langsung ke Komisi Yudisial. Ada perwakilan yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian laporannya akan diterima oleh petugas, kemudian akan diverifikasi, lalu ada penanganan, kemudian ada sidang, terbukti, hak usulan penjatuhan sanksi, kalau tidak terbukti pemulihan nama baik. Ini juga harus fair ya. Kemudian pelaporan melalui website, kita harus daftar akun dulu. Syarat mendapatkan akun harus memiliki alamat email aktif. Kemudian aktivasi akun setelah mendapatkan notifikasi melalui email. Lalu kedua, masuk di login, masuk dengan memasukkan alamat email dan password. Ketiga, buat dan lengkapi persyaratan. Persyaratannya apa saja? Buat laporan dan lengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian kirim laporan dan catat nomor penerimaan laporan. Kemudian monitor status laporan. Jadi kita bisa memonitor status laporan kita itu seperti apa. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat adalah tata cara melapor yang cermat. Ini ada sampaikan surat tertulis kepada Ketua Komisi Yudisial, cantumkan identitas pelapor, cantumkan identitas perlapor, dan uraikan pokok permasalahan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ya jangan lupa lampirkan data dan bukti pendukung. Bagaimana cara melaporkannya ini? Ini caranya, kita harus daftar. Otomatis seperti yang disampaikan tadi, apakah punya kuasa? Di sini ada pilihan, ya, tidak. Kemudian nama lengkap pelapor, email, lalu password yang kita buat, lalu konfirmasi password, jadi passwordnya sama di sini. Kemudian nomor induk KTP atau kependudukan, SIM atau paspor, kemudian telepon, lalu jenis kelamin, lalu harus kita centang ini bahwa kita yang mendaftar bukan robot. Nah, silakan kita daftar, kita masukkan data informasi ini. Kalau kita sudah memiliki informasi yang lengkap, insya Allah proses terkait dengan laporan kita itu akan ditindaklanjuti sebagaimana yang saya perlihatkan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.